Tadi idealnya kan ada 3 segitiga emas ya, yang berperan dalam membina karakter anak ya. Itu kan kondisi ideal. Sebetulnya fakta anak-anak sekarang itu karakternya menurut Ustadz Lutfi gimana? Positif atau negatif? Nah, ini masalahnya ketika faktor justru menjadi kontribusi yang tidak optimal. Keluarga juga abai karena berbagai hal, kondisi orang tua karena kondisi ekonomi, ayah seakan-akan hanya memperhatikan soal rezeki, urusan pendidikan serahkan pada istri. Istri pun juga begitu, lelah menghadapi anak-anak sehingga tumbuh kembang karakter tidak optimal di rumah. Sekolah juga begitu, pembelajaran karakter verbalistis sehingga basicnya tidak jelas. Karena karakter itu basicnya harus ala agama kalau mau membentuk karakter yang jelas. Nah, pada sisi yang lain kita melihat arus dunia globalisasi ini seperti tidak ada filter yang luar biasa dari pemerintah. Pick up satu contoh misalnya, saya pernah baca di Jawa Post bahwa Cina, negara komunis saja, akses internet untuk pornografi dibatasi sangat ketat. Di Indonesia begitu mudahnya. Jadi HP itu bisa menjadi setan kecil, bisa menjadi sesuatu yang positif karena informasi, tapi juga bisa menjadi pengaruh negatif yang luar biasa. Nah, kalau sudah keranjingan dengan konten-konten yang negatif, maka itu menetralisir, butuh ekstra energi yang luar biasa. Apalagi di usia anak-anak yang harusnya 7 tahun kedua, anak-anak usia SMP yang harus didisiplinkan. Wah, itu berat sekali, berat sekali. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ingatkan, mungkin dari keluarga tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke ibu, ayah juga penting. Memberi nama, mendoakan, terus dipantau. Jadi sesuai dengan tahapan-tahapan pendidikan. Ya, banyak orang tua itu menikah tanpa ilmu. Begitu menikah selesai. Jadi menikah itu satu aktivitas ibadah yang lama. Jadi menikahlah dengan ilmu. Jadi begitu menikah, mari kita belajar ilmu parenting terus supaya kita perbaiki ke depan lebih baik. Jadi jangan hanya menikah selesai anaknya diserahkan begitu saja secara alamiah, nggak bisa. Semuanya butuh ikhtiar yang baik. Luar biasa. Ada fakta bahwa sekarang jauh dari ideal, oleh sebab itu keluarga sangat mempengaruhi karakter, terutama tanggung jawab orang tua. Bapak harus benar sungguh-sungguh dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang ada. Strategi yang terakhir ini saya bertanya, apa pengalaman yang selama 21 tahun ya, 21 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Apa yang pengalaman Ustadz Lutfi ketika membina anak sampai kemudian tahu hasilnya, ternyata seperti ini. Apa ya kira-kira yang selama ini Ustadz Lutfi alami pengalaman yang menarik tentang membina karakter anak? Ya, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya ya, ternyata Allah itu luar biasa. Jadi tidak ada kejadian itu yang terjadi secara ujuk-ujuk, masih bisa dinalar dengan tepat. Jadi biasanya kenakalan anak itu bisa dirunut. Kenapa? Saya pernah mendapati kenapa anak ya mudah mengumpat. Ternyata begitu saya ketemu orang tuanya, mengumpat itu hal yang biasa bagi ayahnya. Jadi nggak jauh berbeda. Jadi memang sekali lagi, kalau dalam ilmu sosial ada teori broken windows. Jadi jangan biarkan jendela itu pecah. Kan ketika pecah dibiarkan, orang yang jalan-jalan yang mungkin niatnya jalan-jalan berpikir nih rumah ini nggak ada penghuninya, kemudian timbullah niat jahat untuk mencuri dan segala macam. Jadi jangan lantas menghukumi anak ini nakal, lihatlah ke belakangnya. Yang kedua yang menarik juga ya, nama ya. Kalau dalam Islam itu kan nama itu doa. Nah, banyak orang tua memberi nama itu tidak tepat. Saya dulu pernah silaturahmi dengan Ustadz Abdurrahman ya. Beliau pernah meneliti, dia belum pernah bercerita ke saya waktu di Surabaya tentang hasil data orang yang cerai di pengadilan agama. Dilihat dari karakternya itu, misalnya sama-sama kerasnya, dilihat dari nama. Karena nama itu usahakan ya, kalau kita paham ternyata Allah itu luar biasa. Jadi Allah yang menciptakan manusia, yang paling tahu tentang manusia. Jadi beri namalah anak dengan nama yang baik, sehingga kalau dipanggil itu doa. Jadi saya punya nama anak murid saya itu namanya kadang artis, kadang nama bersuara keras. Jadi ada namanya, mohon maaf, Guntur, karena anaknya suaranya keras sekali. Jadi kemudian juga jadi karakter bisa dilihat dari sisi, pernah dianalisis dari si nama. Makanya sama ada anekdot, ada anak yang
buandelnya bukan main, terus dikirim ke BK, terus ditanya sama guru BK, siapa nak, namamu sebenarnya siapa nak, mencoba dianalisis dari nama, Angel bun, Angel. Oh maksudnya mungkin orang tua bukan angel, nah angel tuh malaikat, supaya hati kamu tuh senantiasa bertasbih kepada Allah. Tapi bu, bapak saya manggilnya Dika, sementara ibu saya Dani. Nah terus nama lengkapnya siapa? Angel Dikandani. Lah nama lengkapnya Angel Dikandani ya susah tuh. Kemudian juga doa, ini kisah nyata ya. Saya tuh punya murid kembar. Nah, saya tidak mengajar, cuma waktu itu sepakat Dewan Guru tidak menaikkan karena ini kembar sembarang kalir ya. Jadi dalam tanda kutip dableknya itu kembar. Ketika diputuskan tidak naik, saya diminta menemui orang tuanya, ketemulah ibunya menangis. Nah, ibunya menangis, saya penasaran, saya tanya, kenapa kok bisa begini anak ini, pelajaran sering keluar kelas, diberitahu nggak mau dengarkan. Ternyata ceritanya si ibu ini sudah menikah cukup lama dengan suaminya anak orang terpandang, nggak punya anak. Lalu ibunya itu berdoa dalam sholat malam, ya Allah kasihkanlah saya anak, nakal-nakal nggak apa-apa, langsung dikasih 2 dan nakal dua-duanya. Lah ini akhirnya saya sudah istighfar bu, mari kita doa. Jadi harus diistighfari terus orang tua kalau ada hal yang kurang. Jadi sampai kapan kita, sampai Allah memanggil kita. Jadi nikmati mendidik anak, ikuti perkembangannya, treatment begini kurang tepat, kita belajar lagi treatment begini, kemudian terus berdoa. Yakinlah semua bisa berubah. Banyak ulama-ulama besar yang dulu waktu kecil nakalnya minta ampun ya, Imam As-Sudais, Imam Az-Zamakhsyari. Kalau kita baca literatur dulu kecilnya juga cukup menghiburkan orang tuanya. Yang hebat orang tuanya senantiasa mendoakan anaknya, dan ternyata bukan jadi orang biasa, menjadi ulama yang hebat. Jadi anak ini menjadi titipan Allah, dan nanti Allah akan bertanya atas titipannya. Jadi jangan mengeluh, maka anak baik juga titipan, anak yang kurang sesuai harapan orang tua juga titipan. Jadi selama masih ada waktu, ada ruang untuk berubah, insya Allah ya. Luar biasa bincang santai inspirasi sore hari ini, luar biasa. Sobat sekalian, paling tidak kita harus memberikan PR ya. Paling utama itu ketika orang tua ngeluh anaknya nakal, itu sebenarnya bisa jadi karena orang tuanya yang memang yang perlu introspeksi diri ya. Terus yang kedua, solusinya selalu mendoakan anak sehingga kemudian anaknya menjadi harapan. Terima kasih Ustadz Lutfi, menginspirasi sekali. Demikian Sobat MR, kita mendapatkan banyak hal dari beliau. Tentu ini semuanya kembali kepada sobat sekalian untuk kemudian bagaimana mengeksekusi ketika melihat fakta yang ada di dalam kehidupan nyata. Demikian kita akhiri perbincangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.